Waalaikumsalam. Oke, Mbak Winnie. Jadi Mbak Winnie ini salah satu sepupu juga. Jadi hari ini temanya kita mau membahas tentang S3 ya. Di Ya, program S3 itu jenjang pendidikan akademis tertinggi yang meliputi beban studi maupun latihan penelitian. Jadi beban studi S3 berkisar antara mungkin 228 sampai 233 SKS. Jadi supaya lulus dari program S3 itu kandidat harus melakukan riset akademik yang akan dipublikasikan dan memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Nah, aku mau ngobrol-ngobrol dan tanya beberapa hal sama Mbak Winnie gitu ya mengenai program S3-nya. Oke, sebelumnya Mbak Winnie tolong perkenalkan diri dulu gitu, supaya semuanya tahu mengenai background-nya Mbak Winnie dan apa yang sedang dilakukan sekarang. Oke, silakan memperkenalkan diri Mbak Winnie. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Dwi Nastiti Danarsari, biasa dipanggil Winnie. Saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Latar belakang pendidikan saya S1, S2, dan S3 di FEB UI dengan kekhususan manajemen keuangan. Sekarang sih saya menjadi dosen di FEB UI, sebenarnya itu. Oke, berarti sekarang dalam situasi pandemi ini Mbak Winnie masih ngajarnya via online ya berarti ya? Ngajar Oh, via online PJJ. oke, ya ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya tentang program S3-nya Mbak Winnie gitu. Karena Mbak Winnie juga sekarang kemarin S3-nya itu kan selesai di tahun 2018 atau 2019 ya? Aku ujian promosi itu Desember 2018. Jadi Desember. tapi wisudanya wisuda di awal 2019. Oke, nah sekarang kan berprofesi sebagai dosen nih ya. Nah, aku Ya. boleh tanya nggak sih teaching techniques-nya berbeda kan pasti dengan aku yang sebagai guru gitu ya di sebuah institusi gitu sama Mbak Winnie yang mengajar di universitas. Nah, untuk S3 itu teaching techniques-nya itu ada yang berbeda nggak? Teaching techniques-nya kalau S3 itu kan sebagian besar waktunya, sebagian besar masa periode perkuliahannya itu kan dihabiskan untuk penelitian, Iya. ya. Jadi perkuliahannya itu perkuliahannya itu hanya 2 semester, itu perkuliahan yang di kelas itu hanya 2 semester. Selebihnya itu bisa dibilang nggak ada kelas, tapi mahasiswa melakukan penelitian. Jadi memang di S3 itu ya dituntut untuk mandiri, belajar secara mandiri, self manage, self discipline, self control atas penelitian yang dilakukannya. Jadi walaupun nggak ada kelas, tapi ada target-target yang harus dicapai gitu. Jadi di semester 4 itu harus lulus proposal, lalu kapan lagi harus lulus seminar hasil dan harus publikasi. Jadi ada target-target yang harus dicapai gitu. Ada juga bahkan S3 yang by research gitu. By Oh, research itu malah nggak ada perkuliahannya. Jadi dari awal mahasiswa sudah diminta untuk melakukan penelitian itu. Itu ada kampus-kampus yang menyelenggarakan S3 by research seperti itu. Kalau yang kampus tempat aku itu by coursework. Jadi tetap ada courseworknya 1 tahun pertama, 2 semester pertama, lalu dilanjutkan dengan penelitian. Itu sisanya penelitian. Itu sih oh, kira-kira. berarti lebih banyak riset ya, penelitian ya. Ya, Oke, dan itu benar-benar self study, jadi semuanya tergantung bagaimana mahasiswanya yang memotivasi dirinya sendiri untuk belajar. ya. Oke, kemudian bisa nggak memberikan informasi mengenai atau sekilas ya background tentang mata kuliah yang Mbak Winnie ajarkan? Yang saya ajar sekarang ya, Hmm. aku kan mengajar di mata kuliah yang terkait dengan manajemen keuangan Ya. ya. Saat ini aku ngajar di S1 dan S2. Kalau untuk yang S1 itu Hmm. ada beberapa yang aku ajar, ada yang masih mata kuliah termasuk mata kuliah dasar yaitu manajemen keuangan itu untuk mahasiswa tingkat 2. Hmm. Lalu ada yang udah lebih menengah itu yang aku ajar analisis laporan keuangan itu untuk mahasiswa di semester 4 atau 5 gitu. Jadi antara tahun kedua atau tahun ketiga. Dan ada lagi yang sudah lebih advance itu analisis sekuritas, manajemen portfolio, itu di tahun ketiga kalau nggak salah atau tahun keempat, dan ada lagi yang teori keuangan itu udah mahasiswa tingkat akhir. Untuk di S2-nya aku ngajar
investasi, keuangan internasional, dan peraturan perbankan. Gitu. Sih itu yang memang yang aku aja selama ini sesuai dengan bidang di S1, S2, S3 aku gitu. Oke. Kemudian Mbak Winnie sudah menjadi dosen berarti berapa lama ya kurang lebihnya? Kalau dosen tetap kira-kira 10 tahun. 10 tahun ya, oke. Nah terus apa sih hal yang paling menyenangkan dan menarik menjadi seorang dosen apa Mbak Winnie? Ya apa ya, karena banyak ketemu dengan mahasiswa gitu, jadi kan setiap tahun kan ada yang baru, ketemu orang baru, ketemu dengan kolega dosen, banyak belajar lah, banyak saling belajar lah dari mahasiswa maupun dengan sesama kolega dosen gitu. Itu sih yang mungkin. Terus apa namanya, kan dengan ngajar kan kita kelihatannya sebenarnya sih bukan hanya si mahasiswa gitu yang belajar ke dosennya, tapi kita pun belajar dari mereka. Terus apa ya, dari berbagi itu kelihatannya membagikan sesuatu, berbagi sesuatu, tapi nggak jadi miskin gitu, malah jadi tambah kaya gitu, karena banyak insight-insight baru dari banyak pihak, dari mahasiswa, dari berbagai kolega dosen, terus banyak kesempatan untuk ketemu orang-orang baru. Itu sih yang bikin excited. Ya sama sih kurang lebihnya kayak aku ngajar gitu, cuma ya kan? kalau aku misalnya ngajar di institusi juga gitu, ketemu dengan murid baru gitu kan, terus sebenarnya kita belajar juga gitu kan. Iya, grading juga, iya benar. Hal yang benar. Oke, terus kalau tadi kan hal yang menyenangkan ya dari seorang dosen, kemudian hal yang mungkin melelahkan, hal yang simpatik gitu menjadi seorang dosen itu apa? Mungkin kalau apa ya, kalau lagi dikejar-kejar deadline upload nilai kali ya. Oh iya benar. Lumayan banyak soalnya ya. Iya, ada deadline-nya itu yang mungkin melelahkan ya sebagai seorang dosen. Oke, nah itu tadi profesinya Mbak Winnie ya, melelahkan tapi sejauh ini rewarding ya, karena bisa bertukar ilmu gitu ya, bisa mendapat ilmu juga dari banyak orang gitu kan, dari banyak individu. Nah, terus sekarang aku mau nanya yang berkaitan dengan S3-nya Mbak Winnie nih. Terus dulu motivasinya gitu kan, dari S1 kemudian akhirnya mengambil S2 terus sampai S3 nih. Apa nih yang memotivasi Mbak Winnie sampai mau meneruskan dan akhirnya sekarang mengambil doktor gitu kan, S3 gitu? Ya kan waktu kan jalan ya, waktu jalan terus zaman berubah kan, mahasiswa makin pinter. Waktu aku jadi mahasiswa dengan mahasiswa sekarang itu beda banget gitu. Jadi kalau dosennya nggak update ya kasihan ya, maksudnya namanya juga pengajar kan, kita juga harus update pengetahuan kita, ilmu kita tadi. Dengan mahasiswa tuh makin pinter, makin kritis ya, masa dosennya nggak update. Itu sih yang memotivasi untuk belajar lagi ya, salah satunya dengan ambil S3 gitu. Iya. Terus kalau S3 itu kan bisa ditempuh dalam waktu yang mungkin relatif singkat ya, nggak singkat juga sih, mungkin 3 tahun, ada juga yang lebih dari itu gitu, mungkin 6-7 tahun. Nah itu apa namanya, ada tips-tips tertentu nggak sih supaya misalnya bisa selesai lebih awal, atau mungkin atau tergantung jurusannya, atau tergantung bagaimana manajemen waktunya? Oh ya, jadi S3 itu kan tadi aku udah singgung ya, S3 itu ada yang by coursework, ada yang by research ya. Kalau yang by coursework itu kan 2 semester pertama ada perkuliahan, lalu risetnya. Nah itu waktunya, durasinya itu kurang lebih, kalau yang by coursework ya, kurang lebih 3,5 tahun, 3,5 tahun itu cepat ya, 4-5,5 tahun itu normal, 4-5 tahun itu normal, lebih dari 5 itu lama, jadi ada yang sampai 6-7 tahun ya. Nah kalau yang by research itu karena nggak ada perkuliahan, nggak ada coursework ya, mungkin mahasiswa diminta ambil mata kuliah tertentu, metodologi, tapi mungkin sit in di S2 atau gimana gitu ya, tapi nggak wajib yang terjadwal 1 semester perkuliahan, itu enggak. Itu bisa selesai dalam waktu kurang dari 3 tahun gitu. Nah kalau aku sendiri, aku 5 tahun. Oke. Karena ada kesibukan lain juga ya. Ada kesibukan yang lain juga soalnya.
Iya, oke. Tuh. Nah, tadi kalau untuk cepat selesai, nah 5 tahun itu termasuk cepat atau enggak ya? Ada yang lebih cepat soalnya. Iya, oke. Supaya selesai, Hmm, supaya selesai sih dibutuhkan apa ya, ketekunan, persistensi gitu. Jadi apa namanya, berprogres lah, namanya, apalagi saat kita udah selesai coursework gitu. Jadi ketika udah selesai tahun pertama kan udah nggak ada kuliah tuh, ya kan? hmm, Udah nggak ada kuliah kan kelihatannya sih fleksibel waktunya gitu. Padahal di situ kita harus self disiplin. hmm, Nah, disitulah perlu ketekunan, perlu persistensi, mengerjakan disertasi kita itu berprogres, usahakan berprogres gitu. Kalau iya. misalnya susah untuk berprogres secara harian, ya Hmm, mingguan gitu, mingguan progresnya dicicil, hmm, sedikit yang apa yang harus dilakukan tuh ada progresnya gitu. Terus jadi kalau mau dibayangkan ya, hmm, bukan seperti lari sprint yang iya. uh, cepet nyampe gitu, tapi Hmm, seperti lari maraton gitu yang jauh, dan itu nggak cuma apa ya, itu kan butuh konsistensi, butuh persistensi, butuh ketekunan supaya ya tercapai jarak yang panjang itu dalam durasi tertentu. Itu sih kira-kira. oke. Kemudian yang dirasakan ya dari segi pola berpikir ketika S2 sekarang S3 nih ya. Uh, Apa sih benefits yang paling dirasakan dari cara berpikir, way of thinking-nya Mbak Winnie sekarang gimana? ya yang apa ya, jadi lihat sesuatu itu lebih terstruktur, lebih sistematis, terus kalau mau menyatakan pendapat itu ya ada referensinya, nggak asal nggak jadi kalaupun kita dari opini kita sendiri tapi didasari ada referensi tertentu dari bacaan kita gitu, terus ya kemampuan membaca, terus kemampuan berpikir sih ya, lebih ke situ sih. Gitu. Oke, kemudian, sebetulnya ya tadi sebenarnya udah disinggung juga sih, ini termasuk keunggulan ya gitu, keunggulan ketika misalnya menyelesaikan kan ada orang yang mungkin determinasinya tidak terlalu kuat gitu, S1 pengen S2 tapi, kayaknya aduh males deh gitu, misalnya mau karir dulu gitu. Nah sebenarnya tipsnya apa sih supaya bisa terus, langsung lanjut gitu? Jadi apakah tidak berjeda dulu, langsung ambil kuliah sampai S1 selesai, kemudian lanjut lagi S2, kemudian S3 atau bagaimana enaknya? Ideal. Itu, waduh, kalau idealnya sih tiap orang itu kan beda-beda ya, Ya, betul apa sih. namanya, tahapan tiap orang itu kan beda-beda. Aku juga kuliah S3 itu udah jadi emak-emak gitu, udah ibu-ibu anak Ya. dua gitu, mungkin yang mana teman-temanku yang lain tuh umur 30-an awal itu udah lulus S3 gitu. Jadi tiap orang itu beda-beda. Kalau Iya, misal ada yang setelah lulus S1 itu kan pilihan juga ya, dari iya, S1 itu betul. mau langsung S2 kah atau mau kerja dulu, pilihannya seperti itu ya. Aku waktu setelah lulus S1 itu kerja dulu di industri, terus lalu seperti ada panggilan gitu dalam diri untuk ini kayaknya udah waktunya lanjut kuliah nih, S2, S2. Nah, lalu dari S2 ke S3 juga gitu, apakah memang mau dalam waktu yang relatif cepat, jadi begitu lulus langsung S3, atau setelah lulus S2 ada hal lain dulu yang mau dicapai, yang mau diselesaikan dulu gitu. Ya itu sih sebenarnya nggak ada idealnya, apakah langsung S1, S2, S3 atau berjeda berapa lama, itu sih nggak ada idealnya, itu balik lagi ke tahapan masing-masing orang, itu Sih, iya. beda-beda, pilihan masing-masing orang tuh beda-beda gitu. Itu sih menurut aku. Ya, berarti self motivation-nya Mbak Winnie sangat kuat ya. Karena sebetulnya terus kemudian lanjut lagi ke S2 sampai ke S3 ya. Berarti benar-benar punya niat yang sangat amat kuat untuk bisa menyelesaikan sampai ke S3. Hebat. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya proses disertasi itu gimana sih Mbak Winnie? Misalnya perbedaannya dengan tesis gitu. Kalau Oh kalau skripsi iya, udah tahu ya. Cuma kalau dengan tesis oke. bagaimana sih perbedaan yang signifikan?
Oh, ya, jadi kalau skripsi, tesis, disertasi gitu ya, tuh kayak akhirnya S1, S2, S3. Kalau Iya. yang skripsi itu kan boleh replikasi dari penelitian yang sudah ada, lalu direplikasi itu beneran diikutin gitu tahapan-tahapannya, metodenya, variabelnya, tapi pakai sampel yang berbeda, pakai periode yang berbeda, ya. Itu di S1. Nah, di S2 juga kurang lebih masih replikasi, tapi di-expect untuk analitisnya lebih dalam, ya. Nah, kalau S3 itu mengembangkan sesuatu yang baru gitu, walaupun tetap merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, teori-teori yang sudah ada sebelumnya itu. Jadi itu yang membedakan di S1, S2, S3 gitu. Jadi mengembangkan sesuatu yang baru, penelitian baru yang berkontribusi, tapi walaupun itu berasal dari teori yang sudah ada dan penelitian empiris sebelumnya yang sudah pernah dilakukan. Itu sih pembedanya. Iya. Berarti makanya banyak yang bilang juga disertasi itu lebih challenging ya sebenarnya, karena tadi ya mengembangkan sesuatu ya. Sesuatu yang baru, Iya, sesuatu yang baru. betul. Dan Nah, harus tadi kan bisa ada implikasinya gitu ya, ada harus ada dampaknya. implikasinya, ada Iya. kontribusinya, dan harus jelas apa ya bedanya dengan penelitian yang udah ada tuh bedanya di mana gitu. Itu menjadi salah satu challenge tuh untuk para mahasiswa S3 gitu. Jadi kalau prosesnya disertasi sendiri yang tadi Rani tanya, ya tentunya harus ada topik, ya kan? Topiknya dulu nih, apa topik yang kita cukup tertarik ke situ untuk menelitinya. Karena kan butuh waktu ya, S3 itu kan butuh waktu untuk penelitiannya. Topiknya harus yang cukup menarik buat kita dong, karena kita dalam sekian tahun itu kita akan ya di situ terus setiap hari mengerjakan topik itu terus gitu, baca tentang topik itu terus gitu. Jadi itu harus yang cukup menarik buat kita, itu satu topiknya ya. Sebenarnya alangkah baiknya kalau ketika apply pertama kali ke S3 itu udah ada gambaran topiknya gitu, paling enggak topik besarnya ya. Walaupun sangat dimungkinkan seiring berjalannya waktu, diskusi dengan pembimbing, diskusi dengan teman sesama S3 itu akan berubah, itu sangat mungkin gitu. Tapi paling enggak ketika kita mendaftar pertama kali ke program S3 tuh udah kira-kira mau topik ini gitu. Ya, perkara nanti berubah atau enggak ya itu belakangan ya, tapi udah paling enggak udah ada gambaran mau ada topik apa gitu. Nah, terus dari topik misal nih udah firm topiknya tentang sesuatu gitu ya, terus carilah berbagai literatur, baik itu teori maupun empiris, hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik itu ya, sehingga ketemulah oh ternyata ada hal yang belum diteliti nih sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi si A ngomong apa, jadi penelitian tentang topik yang sama nih ya, jadi si A udah menemukan sesuatu, si B udah menemukan sesuatu, si C menemukan sesuatu, si D menemukan sesuatu, terus apa nih dari situ hal baru apa yang kita bisa eksplor dari topik itu ya. Itulah lalu kemudian dituangkanlah dalam proposal penelitian ya, jadi topiknya, gap penelitiannya gitu tadi ya. Jadi si A udah ngomong apa, si B ngomong apa, si C ngomong apa, oh kita bisa ngisi kekosongan di sini gitu. Terus sampai ke kira-kira ini akan apa tuh, baik keilmuan misalnya memperkuat teori sesuatu atau secara implikasinya bagi industri gitu ya. Jadi kontribusinya juga mesti jelas, dan tadi ya dituangkanlah ke proposal sampai ke gimana eksekusinya gitu, metodologinya gimana, datanya apa, sampelnya apa, terus respondennya siapa, kalau perlu kuesioner, pertanyaan kuesionernya apa. Nah itu semua tadi dari desain penelitiannya sampai metodenya, bagaimana mengeksekusinya itu dituangkan dalam proposal dan diujikan gitu. Dan diujikan. Jadi diujikan tuh dalam arti tadi ini cukup ada hal baru atau enggak nih gitu, cukup berkontribusi atau enggak nih, terus teorinya apa gitu, terus gimana eksekusinya, itu tujuannya seputar itu ya. Lalu udah selesai dari proposal, diujikan, lulus,
lalu mulailah kita mengeksekusi penelitian kita itu gitu. Jadi kalau datanya data sekunder ya cari data, kalau datanya data primer misalnya pakai kuesioner ya nyebar kuesioner ke responden dan seterusnya, olah data sampai ada hasil analisis itu lalu dituliskan lagi dalam disertasi, dan itu diujikan lagi gitu. Lagi, dan S3 itu ada kewajiban untuk publikasi. Jadi bagian dari disertasi itu ditulis menjadi dalam bentuk artikel lalu dipublikasikan ke jurnal internasional bereputasi. Kira-kira prosesnya. Berarti sebaiknya memang dari awal sebelum memutuskan ya ke S3 itu sudah harus punya gambaran topik yang akan dipilih ya nanti untuk disertasi ya. Cicil. Oke. Jadi itu prosesnya sampai selesai ya. Itu proses untuk disertasinya tadi berapa lama sih biasanya? Kalau sidang kan dia banyak pertanyaan ya yang diajukan dari dosen. Kalau proses disertasi sendiri presentasi atau gimana modelnya? Oke. Jadi kalau ujian proposal, jadi kan tadi kan kalau contohnya aku nih, pengalaman aku, jadi tahun pertama dan kedua itu perkuliahan tuh di kelas, terus ada UTS UAS ya, lalu habis itu kita nulis proposal. Ujian proposal itu lisan. Jadi lisan kita mengumpulkan proposal, diuji oleh pengujinya itu ada penguji internal, ada penguji eksternal, ujiannya lisan. Dan lulus dari ujian proposal, diuji lagi di hasil. Jadi proposal itu kira-kira 1 tahun. 1 tahun itu harus sudah lulus ujian proposal. Iya. Lalu dari proposal sampai hasil, sampai sidang hasil itu ya kalau cepat 1 tahun, tapi bisa lebih dari itu. Lebih dari itu. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun gitu. Ya, kalau itu setahun tuh termasuk cepat. Jadi dari proposal ke hasil tuh kalau ada yang cepat banget itu ya bisa 1 tahun. Tapi kalau aku jadi malu. Jadi malu. Aku dari proposal ke hasil itu 3 tahun. Oke. Tapi batas 2,5 ya? Karena ada cutinya. Ada cutinya, iya. Oke. Berarti sebenarnya prosesnya lumayan panjang ya gitu kan. Lumayan panjang dan challenging juga ya. Cukup menantang ya, oke. Terus tadi kan mengenai disertasi ya. Untuk proses itu termasuk proses revisi juga ya, misalnya. Iya dong, udah tektokan sama pembimbing. Dan udah termasuk proses publikasinya. Proses publikasi ya. Iya, jadi kita itu nggak hanya nyiapin disertasinya, tapi juga menyiapkan artikel untuk dipublikasikan. Gitu. Oke. Itu walaupun ditulis dari disertasi, cuma kan bahasanya beda ya. Disertasi sih bahasa Indonesia kalau saya, tapi ada juga teman yang bahasa Inggris. Artikel itu kan berbahasa Inggris dan versinya lebih ringkas. Lebih ringkas. Versi lebih ringkas itu kan bukan berarti kita kopas aja sepotong demi sepotong dari tiap bab, itu kan enggak, tetap kayak di rewrite, di reshape lagi supaya lebih ringkas. Itu kita kirim ke jurnal, udah termasuk dengan tektokan dengan reviewer jurnalnya. Oke. Ya, terus waktu jurnalnya Mbak Winnie tadi itu tentang apa secara garis besar? Aku banking, perbankan. Oke. Ya, nah terus apa sih supaya tipsnya ya mungkin bisa survive gitu, karena kan S3 tuh kayaknya lumayan susah ya gitu kan prosesnya gitu, dan bisa menjadi panjang gitu waktunya. Apa yang dibutuhkan gitu? Terus ada nggak sih requirements tertentu untuk bisa memenuhi kualifikasi sebagai mahasiswa S3? Kalau secara akademis kan setiap kampus tuh punya requirement pasti ya, bahasa Inggrisnya, lalu mungkin TOEFL atau
TPA, TOEFL, ya itu ada. Itu kalau secara akademis tuh requirement dari kampusnya itu. Selain itu non akademisnya ya perlu, yang aku rasain banget sih support system di orang-orang terdekat di sekitar kita itu membantu banget lah, karena tanpa support dari sekeliling tuh akan kelabakan lah. Karena ini kan waktunya lumayan, terus butuh untuk fokus mengerjakan satu topik itu selama beberapa tahun gitu. Terus kalau nggak ada support system dari keluarga terdekat, teman terdekat, itu nggak kebayang deh gimana jadinya. Iya betul. Terus ada nggak sih hambatan yang paling sulit selama proses pembuatan disertasi? Keinginan untuk menunda-nunda kerjaan. Oh iya. Kayaknya hal lain lebih menarik, hal lain lebih. Iya. Kayak jadi excuse banget buat menunda gitu. Mungkin itu ya agak lebih panjang waktunya ya. Iya, kayaknya hal lain lebih menarik, hal lain lebih penting, hal lain harus ayo balik lagi. Oke. Tapi sebenarnya kalau topik udah ditentuin dari awal dan memang nggak pernah berganti ya, itu bisa nggak sih kemungkinan ganti? Sangat mungkin. Kalau aku topik besarnya tetap. Jadi emang dari awal aku mau meneliti tentang perbankan gitu ya. Itu topik besarnya tetap, tapi kemudian pas detailsnya diskusi sama teman-teman, dan itu salah satu yang men-trigger kita untuk makin mengerucutkan ide kita itu diskusi sama teman-teman. Itu yang aku rasain gitu. Jadi ketika di kelas ada suatu mata kuliah tertentu ya, namanya seminar keuangan empiris, diskusi sama teman sekelas tentang ada topik tertentu yang kebetulan emang berdekatan dengan topikku, terus itu akhirnya masuk tuh menjadi salah satu variabel di penelitianku gitu. Terus jadi kalau aku topik besarnya masih, tapi kemudian makin mengerucut gitu. Ketika aku apply pertama kali tuh masih, pas aku lihat lagi gitu ya, wah ini mah kemana-mana banget gitu. Maksudnya kayak nggak fokus, belum jelas mau kemana gitu. Tapi makin jalannya waktu tuh makin mengerucut gitu. Nah tapi ada juga yang jadi beda, jadi berubah gitu. Itu sangat mungkin dengan diskusi, dengan pembimbing, terus akhirnya jadi pindah ke topik lain itu sangat mungkin. Oke, terus kalau untuk standarisasi penilaian untuk mahasiswa S3 tuh gimana sih? Ujiannya ya. Kalau ujian kan, kalau untuk yang perkuliahan itu tetap sih. Jadi tapi kalau di perkuliahannya itu sebagian besar UTS UAS itu dalam bentuk paper ya, dalam bentuk paper. Jadi kita itu kuliahnya waktu itu seminar dengan berbagai topik, tuh isinya membaca artikel penelitian sebelumnya, terus dari situ latihan untuk menemukan gap penelitian. Tuh kita banyak dilatih untuk banyak baca di situ. Terus UTS UAS-nya berupa paper ya. Lalu kalau untuk lalu ya tadi proposal, ujian lisan, kemudian seminar hasil, ujian lisan juga, terus terakhir ujian promosi itu lisan juga, sama dari publikasi itu juga ada nilainya gitu. Jadi kalau jurnal itu kan ada grade-grade-nya ya. Jurnal itu kan ada indeksnya kan, ada grade-nya gitu. Kalau memang bisa publish di jurnal yang bagus, ada kriterianya lah, tuh nilainya A, terus kalau sedikit di bawah itu A minus dan seterusnya gitu. Oke. Iya. Oke, kurang lebih pertanyaanku sih sepertinya sudah ditanyakan semua ke Mbak Winnie yang berkaitan dengan S3 sama juga pekerjaan ya, profesinya Mbak Winnie sekarang. Apa ada tambahan lain yang mau Mbak Winnie sampaikan sebelum kita menyelesaikan sesi pembicaraan kali ini? Apa ya, nggak ada sih kayaknya ya. Aku udah sih, itu aja sih. Yang penting semangat. Oke, semangat ya semua. Apapun kan ya kan intinya sih tetap untuk punya kemauan untuk terus belajar gitu, apapun profesinya gitu kan. Kalau aku, karena aku sebagai dosen ngajar, terus
zaman berubah, murid makin pinter, makin kritis, ya pengajarnya juga harus update ilmu. Nah, tapi itu kan sebenarnya nggak hanya untuk profesi dosen, tapi profesi-profesi lain gitu. Mungkin update ilmunya dalam bentuk yang lain gitu, ya kan, dalam bentuk yang lain. Terus kan sebenarnya kelihatannya aja S3 gitu dalam waktu beberapa tahun menyelesaikan penelitian gitu, terus publikasi, disertasi kan kelihatannya gitu yang apa sih serius banget ya. Sebenarnya kan di profesi lain pun juga dibutuhkan ketekunan gitu. Jadi kan nggak hanya akademisi dosen aja gitu yang kelihatannya serius banget, tapi mau profesi apapun dibutuhkan ketekunan supaya bisa mencapai yang terbaik gitu. Oke. Oke Mbak Winnie, jadi tadi pertanyaannya sudah terjawab semua. Terima kasih banyak atas waktunya dan informasinya ya, sudah ngobrol-ngobrol tentang program S3 dan juga sedikit profesinya. Terima kasih banyak. Salam untuk semua. Iya, sehat-sehat. Iya, terima kasih. Sehat-sehat juga. Sukses selalu untuk Mbak Winnie. Sehat-sehat semuanya juga untuk keluarga. Nanti Rani masih ngajar di mana ya? Aku sekarang freelance sih Mbak Winnie. Oh, oke.